Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Puspita dengan NIM 2202111032, mahasiswi Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai materi, model, dan tahapan perencanaan komunikasi. Adapun buku referensi yang saya gunakan yaitu dari Profesor Haji Hafidz Cangara yang berjudul Perencanaan dan Strategi Komunikasi. Baik teman-teman, adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu bab 4 mengenai model dan tahapan perencanaan komunikasi. Nah, di dalam buku ini yang sudah saya sebutkan tadi, model dan tahapan perencanaan komunikasi itu banyak sekali, tetapi saya akan menjelaskan salah satu dari semuanya. Nah, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu perencanaan dan model. Nah, perencanaan komunikasi adalah bagian dari perencanaan operasional yang bertujuan untuk melaksanakan program komunikasi guna mencapai tujuan tertentu. Dalam perencanaan ini terdapat berbagai model dan tahapan yang dapat diterapkan agar komunikasi berjalan efektif. Nah, secara garis besar, model perencanaan komunikasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, model fungsional. Model ini berfokus pada hubungan antara berbagai unsur dalam suatu proses komunikasi, serta bagaimana hubungan-hubungan ini bisa digeneralisasi menjadi pola baru. Model ini banyak digunakan dalam ilmu perilaku atau behavioral science. Kemudian yang kedua, model operasional. Model ini lebih berorientasi pada langkah-langkah implementasi dengan tujuan mempermudah proses eksekusi suatu program. Model ini mengidentifikasi tugas, hubungan antar komponen, serta memproyeksikan kemungkinan yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan komunikasi. Nah, adapun tahapan dalam perencanaan komunikasi secara umum mencakup beberapa bagian di antaranya. Yang pertama, need assessment, yaitu mengidentifikasi kebutuhan komunikasi berdasarkan data dan riset. Yang kedua, penetapan prioritas, yaitu menentukan aspek komunikasi yang paling mendesak untuk ditangani. Yang ketiga, cost and efficiency, yaitu menganalisis anggaran dan efisiensi penggunaan sumber daya. Yang keempat, design system, yaitu menyusun rancangan komunikasi yang akan diterapkan. Yang kelima, perencanaan operasional dan implementasi, yaitu merinci strategi dan mulai menerapkannya. Yang keenam, monitoring, yaitu memantau pelaksanaan komunikasi agar tetap sesuai dengan rencana. Ketujuh, evaluasi, yaitu mengukur efektivitas komunikasi yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, revisi, yaitu melakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi agar komunikasi lebih efektif. Nah, teman-teman, sebagai contoh, dalam kampanye kesadaran lingkungan, tahapan ini dapat diterapkan sebagai berikut. Yang pertama tadi, need assessment, yaitu melakukan survei untuk mengetahui seberapa sadar masyarakat terhadap isu pencemaran lingkungan. Yang kedua, penetapan prioritas, yaitu jika masyarakat lebih peduli pada pencemaran plastik dibandingkan polusi udara, maka kampanye difokuskan pada pengurangan plastik. Yang ketiga, cost and efficiency, yaitu memilih media sosial sebagai platform utama karena lebih murah dibandingkan pemasangan baliho. Hal ini tentu sangat relate dengan yang kita tahui gitu. Kalau misalkan iklan di media sosial itu lebih hemat dibandingkan kita memasang baliho, teman-teman. Kemudian yang keempat, design system, yaitu menyusun strategi konten seperti infografis dan video edukatif. Karena sekarang kan banyak sekali itu ya iklan-iklan di media sosial dalam bentuk video atau konten yang menarik, yang justru hal tersebut itu lebih menarik perhatian khalayak. Kemudian selanjutnya itu implementasi, yaitu meluncurkan kampanye di media sosial dan mengadakan webinar.
Nah, kemudian monitoring yaitu melihat tingkat interaksi dan respon dari audiens. Kemudian selanjutnya evaluasi nih, yaitu menganalisis apakah kampanye berhasil meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat atau tidak gitu. Kemudian yang terakhir revisi. Jika kampanye kurang efektif, maka bisa ditambah dengan metode lain seperti kolaborasi dengan influencer. Nah, itulah tadi tahapan-tahapan dalam perencanaan komunikasi. Selanjutnya itu ada model perencanaan komunikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan model perencanaan komunikasi John Middleton, yaitu model ini digunakan dalam berbagai kampanye sosial, pemasaran komersial, dan politik. Model Middleton ini berbasis data dengan sistem informasi manajemen yang membantu dalam analisis perencanaan dan pengembangan strategi. Adapun tahapan dalam model John Middleton ini yaitu meliputi yang pertama, pengumpulan data baseline dan need assessment, yaitu contohnya sebelum mengadakan kampanye anti rokok, kita harus survei terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk mengetahui berapa banyak remaja yang merokok dan alasan mereka melakukannya. Kemudian yang kedua, perumusan tujuan komunikasi, yaitu contohnya tujuan kampanye anti rokok itu adalah untuk menurunkan jumlah perokok remaja sebesar 20% dalam 1 tahun. Kemudian selanjutnya analisis perencanaan dan pengembangan strategi, yaitu contohnya memilih pendekatan storytelling dengan menampilkan kisah nyata mantan perokok yang mengalami gangguan kesehatan. Nah, hal ini tentu meningkatkan kesadaran atau awareness dari remaja yang merokok tentunya ya. Kemudian selanjutnya analisis dan segmentasi khalayak, yaitu contohnya kampanye ditargetkan kepada remaja usia 15 sampai 19 tahun dengan fokus pada mereka yang sering nongkrong di tempat tertentu seperti kafe atau sekolah. Selanjutnya pemilihan media, contohnya itu memanfaatkan TikTok, Instagram, Facebook atau sosial media karena lebih banyak digunakan oleh remaja. Selanjutnya yaitu desain dan pengembangan pesan. Contohnya membuat video pendek yang menurunkan dampak negatif rokok dengan cara yang relatable bagi remaja. Nah, selanjutnya perencanaan manajemen, yaitu contohnya menentukan anggaran, sumber daya manusia, serta timeline pelaksanaan kampanye. Selanjutnya pelaksanaan pelatihan, yaitu contohnya melakukan relawan untuk menyampaikan pesan kampanye secara persuasif saat berbicara di sekolah-sekolah ataupun instansi pendidikan. Kemudian implementasi atau pelaksanaannya seperti memulai kampanye di media sosial dan mengadakan diskusi di sekolah. Selanjutnya evaluasi program, yaitu contohnya mengukur seberapa banyak remaja yang berhenti merokok setelah mengikuti kampanye dan melakukan survei kepuasan audiens. Nah, itulah tadi beberapa tahapan model perencanaan komunikasi John Middleton. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai metode analisis strategi untuk perencanaan, yaitu analisis SWOT atau SWOT. Nah, sebelum kita ke materi, kita harus mengetahui dulu kepanjangan dari SWOT. Yang pertama S, yang berarti strength, yaitu kekuatan atau faktor positif dari dalam organisasi atau perusahaan. Yang kedua W, yaitu weakness, yang berarti kelemahan atau faktor negatif yang perlu diperbaiki dalam organisasi. Yang ketiga O, opportunities, yang berarti peluang, yaitu faktor eksternal yang bisa dimanfaatkan. Dan yang terakhir T, threats, yang berarti ancaman, yaitu faktor eksternal yang berpotensi menghambat. Adapun contoh analisis SWOT dalam kampanye kesadaran gizi sehat untuk anak, yaitu strength-nya didukung oleh pemerintah dan organisasi kesehatan. Jelas karena kita mengambil contoh
mengenai kesadaran gizi sehat, di mana ini berhubungan dengan pemerintah atau organisasi kesehatan. Yang kedua, menggunakan media sosial yang efektif dalam menjangkau audiens lebih luas. Kemudian adapun kelemahannya yaitu kurangnya tenaga ahli dalam gizi yang dapat memberikan konsultasi langsung. Karena bisa kita ketahui untuk konsultasi gizi itu tidak mudah ya, diperlukan prosedur atau persyaratan yang cukup rumit. Kemudian selanjutnya kurangnya dana untuk promosi di media mainstream. Tentu ketika kita akan mengkampanyekan sesuatu, pasti kita membutuhkan dana yang lebih besar. Kemudian opportunities atau peluangnya yaitu tren gaya hidup sehat semakin populer. Tentu kemudian banyak influencer parenting yang bisa diajak berkolaborasi, karena di media sosial sekarang ini menurut saya itu lebih balance, karena orang-orang lebih banyak sadar tentang kesehatan, dimana banyak sekali ibu atau pihak keluarga yang merasakan bahwa kesehatan itu penting dan mereka mulai membagikan ilmu parentingnya gitu. Kemudian yang terakhir itu ancamannya, yaitu adanya informasi hoax terkait gizi yang bisa membuat masyarakat bingung gitu. Misalnya ini yang benar yang mana gitu, mana yang harus saya lakukan, seperti itu. Kemudian selanjutnya produk makanan instan yang lebih murah dan lebih mudah diakses dibandingkan makanan sehat. Ya, betul sekali untuk poin ini, karena saya juga merasakan bahwasanya makanan instan itu sangat mudah untuk kita konsumsi dibandingkan makanan sehat, karena prosesnya juga lebih rumit, kemudian harganya juga lebih murah yang instan gitu. Kemudian dengan menggunakan analisis SWOT ini, strategi komunikasi dapat dibuat lebih efektif. Misalnya, untuk mengatasi kelemahan kurangnya tenaga ahli, bisa dibuat format live Q&A, yaitu di media sosial dengan dokter gizi. Seperti contohnya Halodoc, sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa diakses secara umum dan kita bisa langsung bertanya terkait kesehatan kita kepada dokter-dokter yang sudah teruji. Kemudian untuk menghadapi ancaman informasi hoax, bisa dibuat infografis yang menjelaskan fakta berdasarkan penelitian ilmiah. Nah, itulah tadi analisis SWOT dalam suatu perencanaan komunikasi, di mana analisis SWOT ini sangat penting untuk kita laksanakan, karena kita harus mengetahui apakah kampanye yang akan kita lakukan ini efektif atau tidak. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai model dan perencanaan strategi dalam komunikasi. Adapun kesimpulan dalam materi yang saya jelaskan, yaitu perencanaan komunikasi yang efektif memerlukan pemahaman terhadap model dan tahapan yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Model John Middleton menunjukkan bagaimana data dapat digunakan sebagai dasar dalam merancang strategi komunikasi. Selain itu, analisis SWOT membantu dalam mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan komunikasi. Dengan menerapkan konsep-konsep ini, sebuah program komunikasi dapat berjalan lebih sistematis dan menghasilkan dampak yang maksimal. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai model dan tahapan perencanaan komunikasi agar pesan atau kampanye yang akan kita lakukan dapat berjalan lebih maksimal. Sekian penjelasan dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.